Islam, Arabisme, dan budaya lokal. Ramai di media sosial, ada sekelompok orang membubarkan pertunjukan kesenian rakyat, tarian kuda lumping yang mereka anggap perbuatan syirik. Tarian kuda lumping identik dengan tarian wong cilik, tarian rakyat, dan eksistensinya sangat digemari. Belum lama ini juga ada seorang ustadz yang menyatakan bahwa wayang itu juga haram. Kelompok orang ini mestinya belajar sejarah Wali Songo dan melakukan pendekatan akulturasi. Jangan serta-merta yang berbau tradisi pasti syirik dan haram. Apakah Islam anti tradisi? Jawabannya adalah tidak. Bahkan Wali Songo sendiri juga tidak anti tradisi. Misalnya tradisi wayang. Wayang adalah tradisi Hindu, tapi oleh Wali Songo disuntikan di dalamnya nilai-nilai Islam. Contoh wayang Jawa selalu mengenal Jamus Kalimosodo, pusaka super sakti milik Pandawa. Adakah istilah Jamus Kalimosodo dalam kisah Mahabharata India? Tidak ada. Karena Jamus Kalimosodo tak lain adalah jimat kalimat sahadat Dewi Drupadi yang berpoliandri dengan 5 Pandawa dalam epik India. Oleh Wali Songo diubah dan Dewi Drupadi hanya bersuamikan satu, Yudhistira. Ajaran Sufisme Islam juga bisa dilihat dalam kisah Dewa Ruci yang mengisahkan petualangan Bima mencari air suci hingga di dalam dasar samudera. Dia tak menemukan apa-apa di dasar laut kecuali wujud dirinya yang hanya sebesar genggaman tangan. Konsep tasawuf tingkat tinggi manunggaling kaula Gusti atau wahdatul wujud dalam ajaran Ibnu Arabi atau Syekh Siti Jenar dapat kita temukan di sini. Begitu juga melalui tradisi wayang kita diingatkan bahwa manusia adalah tempatnya kilap dan salah. Dalam kisah Ramayana bagaimana seorang bengawan suci dan agung, Bengawan Wisrawa, bisa terjerumus ke lembah dosa, berzina dengan Dewi Sukesi. Padahal Wisrawa telah menguasai serat sastra Jendra, parameter tunggal untuk mengukur kedalaman kekuatan spiritual seorang hamba. Akibat perbuatan dosa, kelak ia mendapatkan seorang putra bernama Rahwana, simbol angkara murka dan kebiadaban. Jadi, benarkah Islam anti tradisi dan budaya lokal? Mari kita lihat proses akulturasi yang terjadi di tanah Arab. Abdurrahman Al-Bajaz, seorang eksponen nasionalisme Arab, seperti dikutip Hamed Emirat mengatakan, "Saya dapat menekankan bahwa sebagian besar prinsip yang telah dinyatakan Islam dan telah menjadi bagian dari Islam adalah tradisi-tradisi Arab kuno yang disempurnakan oleh Islam dan diberi karakter baru. Penghormatan dan berhaji ke Ka'bah adalah tradisi Arab kuno. Demikian pula sebagai besar dari manasik haji itu sendiri. Penghormatan terhadap hari Jumat yang dulu biasa disebut oleh orang Arab Hari Arabisme.
Yaum Urubah, dan penetapan sebagai hari pesta dan berhias, sebagaimana disebutkan dalam hadis, merupakan bukti lain dari watak Arab Islam. Pandangan-pandangan Arab sangat melimpah dalam hukum-hukum waris dan faraid, khususnya dalam memberi hak waris kepada karib kerabat dari garis ayah dan pemberian perhatian kepada kerabat dari peringkat pertama. Hal yang sama juga terjadi di Iran. Sayyid Hussein Nasr, teolog Islam terkemuka, menarik benang merah terjadinya harmonisasi antara Islam dengan kebudayaan lokal Iran yang didominasi oleh cara pandang keagamaan Zoroaster. Cara pandang keagamaan Zoroaster menurut Nas, ajaran-ajaran Zoroaster yang tetap hidup dalam jiwa manusia Persia mengalami Islamisasi dan ditafsirkan dari sudut pandang Islam yang bercorak tauhid. Jadi, bagi orang yang sedikit-sedikit bilang syirik tentang tradisi, maka sebaiknya perbanyaklah membaca buku sejarah Islamisasi